Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat walafiat, tetaplah di rumah dan kemana-mana, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, melanjutkan materi tentang kerjasama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dengan sub pokok bahasan regional kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya marilah amati video berikut ini. Konsep atau pengertian dari regionalisasi. Regionalisasi menitik beratkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain di dunia. Inilah beberapa regionalisasi di dunia, mulai dari kawasan Amerika Utara yang berbeda warnanya tentu, Amerika Latin, sampai pada kawasan di sekitar Asia, Asia Tenggara, Australia, Oseania, dan sebagainya. Kemudian regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi adalah regionalisasi suatu kawasan dunia atas dasar kepentingan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan kawasannya. Tujuan dari regionalisasi kawasan ekonomi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan negara anggotanya dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, di dalam perdagangan dapat melintasi batas negara anggotanya tanpa adanya hambatan. Karena kondisi ini, maka ada dampak negatifnya, yaitu negara lain yang bukan anggotanya akan kesulitan untuk masuk dan menjalin hubungan perdagangan dengan negara di dalam suatu kawasan ekonomi tersebut. Beberapa bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa, ASEAN atau ASEAN Free Trade Area, APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan NAFTA di Amerika Utara. Kita mulai dari Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Adalah organisasi kawasan yang bertujuan untuk menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya di benua Eropa dan sekitarnya. Saat ini beranggotakan 27 negara dan sekretariat tetapnya berada di Brussels, Belgia. Kita tilik sejarah berdirinya Uni Eropa. Diawali pada tahun 1951 berdasarkan Perjanjian Paris, Prancis, yang dihadiri oleh tuan rumah Prancis, Jerman, Italia, dan Benelux. Belgia, Nederland, Luxembourg berhasil membuat kesepakatan dan membentuk komunitas batubara dan baja di Eropa. Kelompok ini kemudian berubah menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa berdasarkan Perjanjian Roma pada tahun 1957. Akhirnya, Masyarakat Ekonomi Eropa berubah menjadi Uni Eropa atau Masyarakat Eropa setelah pada tanggal 1 November 1993 ditandatangani Perjanjian Maastricht di Belanda, dan hingga saat ini Uni Eropa sudah beranggotakan 27 negara yang anggotanya adalah sebagai berikut. Ini adalah anggota Uni Eropa yang hampir sebagian besar negara yang terletak di benua Eropa menjadi anggota dari Uni Eropa. Beberapa negara di Eropa yang bukan anggota Uni Eropa antara lain adalah ada negara Swiss dan Liechtenstein, kemudian ada negara-negara bekas ex-Yugoslavia, ada negara Norwegia, Islandia, dan khusus Inggris baru saja menyatakan keluar dari Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2020. Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa memiliki tujuan. Yang pertama adalah integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Dua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Dan yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional.
Yang kedua adalah AFTA atau MEAA. AFTA itu adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. MEAA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita mulai dari AFTA, adalah kawasan perdagangan bebas antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Jumlah anggotanya ada 10 negara. Ini adalah kawasannya, yaitu di Asia Tenggara. Sejarah berdirinya AFTA berlanjut dari atau pengembangan dari ASEAN adalah menjadi AFTA pada tahun 1992 pada saat KTT ASEAN yang keempat di Singapura. Lambang dari ASEAN Free Trade Area. AFTA memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan masuknya investasi dari luar negara ke kawasan ASEAN. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN atau penyatuan ekonomi seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN. Berdiri di akhir tahun 2015 tanggal 31 Desember. Lambang dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara sekawasan. Yang kedua, memeratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Yang ketiga adalah APEC. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau di bahasa Indonesia kan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, adalah forum ekonomi dari 21 negara di lingkar Pasifik atau di tepian Samudra Pasifik. Berdiri tahun 89 di Canberra, Australia. Canberra ya, ini B ya, Canberra, Australia. Tiap tahun mengadakan KTT di negara anggotanya secara bergantian dengan sekretariat tetapnya berada di Singapura. Ini adalah peta kawasan Asia Pasifik. Mulai dari ujung selatan Amerika Latin yaitu Chili sampai Amerika Utara, di Asia Timur, bahkan Rusia sampai Asia Tenggara juga Australia dan Selandia Baru. Tujuan dari APEC yang pertama untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas anggota, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Anggota APEC ini adalah 21 anggota APEC yang merupakan ekonomi utama dunia. Terdapat negara dengan pendapatan domestik produk terbesar di dunia yaitu Tiongkok, disusul Amerika nomor 2 di dunia, nomor 3 di dunia yaitu Jepang. Kemudian juga peringkat 4 di kawasan ini Rusia juga masuk ya 6 besar di dunia. Kemudian Indonesia di peringkat 4 di kawasan ini, kekuatan ekonominya juga merupakan kekuatan ekonomi yang harus diperhitungkan di dunia. Kita lanjutkan sekarang NAFTA atau North American Free Trade Agreement adalah perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Berdiri pada tahun 1994. Markasnya di masing-masing ibu kota negara, Washington DC, Ottawa, dan Mexico City. Tujuan dari NAFTA meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota dengan penghapusan tarif dan non-tarif, serta standarisasi barang yang diperdagangkan. Memberikan kemudahan bagi pengusaha yang akan melakukan kegiatan bisnis seperti visa sementara, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan pembatasan dalam perdagangan. 3. Mengusahakan perlindungan bagi konsumen. Yang keempat, pengaturan impor dan produksi sesama anggotanya.
kawasan NAFTA meliputi 3 negara di benua Amerika Utara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Oke anak-anak, setelah mengamati video tadi, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.